Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijawab dulu salawatnya. Man shalla alaihi wahidatan fasallallahu alaihi asron. Siapa yang menjawab sholawat kepadaku satu kali, Allah membalasnya dengan 10 kali. Jawabnya bisa dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar pagi ini? Saya berhadapan dengan teman-teman kelas 12. Masya Allah. Kelas yang sangat teringat di hati dan pikiran saya. Tahun yang terakhir di SMA. Betul? Tahun depan 2027 sudah pasti tidak melanjutkan kembali di SMA ini. Ada. Maka berikan yang terbaik. This is the last time for you in this school. Ya. Akhirul waqt di hadhil madrasah, kelas terakhir di SMA. Maka tidak ada jalan lain kecuali memberikan yang terbaik. Teman-teman, halo? Sudah mendapatkan lembaran semua? Oke. Sudah kenal saya di situ? Ada yang sudah kenal, sebagian ada yang belum. Nah, apa tema kita? Judul ceramah pagi ini? Oke, satu orang yang keras. Ayo disebutkan aja. Ini nggak pakai hadiah, hadiahnya belakangan ya. Oke. Connecting with Allah, jalan cinta seorang hamba. Connecting with Allah, jalan cinta seorang hamba. Coba satu lagi dari yang nomor berapa ya? Ini ada 800, 900, sudah 885 ada. Coba lihat 885. Oh enggak sampai. Ini berapa? 500. 630. Aduh. Ada? Ada. 500 enggak ada. 520. Enggak ada. Oke, perwakilan aja deh. Apa judulnya, Kak? Yang keras? Connecting with Allah, jalan cinta seorang hamba. Ada di sini yang tidak mencintai Allah? Tidak ada, insya Allah ya. Semuanya cinta pada Allah. Buktinya kita hadir pagi ini gak bolos, betul? Oke, alhamdulillah. Begini, saya teringat 30 tahun yang lalu. Tahun berapa berarti? 1996. Waktu itu saya seperti teman-teman semua. Namanya kelas 3 SMA waktu itu. Sekarang kelas 12. Waktu itu saya mengikuti UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sama ya, teman-teman, nanti sekitar bulan Juni ya. April. April ya. Sudah mulai ada ujian. Namanya bisa berubah-ubah. Waktu pertama Sipen Maru, setelah itu apa begitu berganti-ganti sampai pada saya UMPTN. Sekarang namanya apa? SNMPTN. Ya, macam-macam ya. Saya nggak ngamatin berubah namanya. Esensinya sama, adalah peralihan, perpindahan dari sekolah ke kuliah. Semoga yang hadir, ya, yang ngantuk dibangunkan, yang duduknya
kurang tegak, ditegakkan. Mas M. Torik. Nah, oke. Ada namanya ya, kelihatan semua. Duduk ya. Yang ngantuk dicolek karena kita mau mencintai Allah dan mau dicintai oleh Allah. Kalau hanya mencintai namanya bertepuk sebelah. Tapi kalau saling mencintai bertepuk dua. Coba. Alhamdulillah. Oke. Nah, langsung kita pada pusatnya, pada triknya, pada kiatnya. Tidak perlu bumbu-bumbu lagi karena ini udah kelas 12. Kita harus bersiap untuk masuk ke perguruan tinggi. Harapannya mendapatkan negeri ya. Tapi tidak harus negeri kalau toh memang jurusan yang diambil tidak ada di situ. Oke. Yang pertama teman-teman. Halo. Ingin semuanya nanti menginginkan atau lulus dari ujian masuk perguruan tinggi yang diinginkan? Mau ya, insya Allah. Kalau mau, insya Allah ini salah satu pengantarnya. Langkahnya, yang pertama, ya boleh ditulis ya. Tapi sebelumnya buka lembarnya dulu yang saya bagikan itu, yang dibagikan oleh teman-teman panitia. Tulisin nama di paling bawah. Yang kolom memanjang itu di sebelah. Oh iya, sudah dikasih nama ya. Ada tulisan nama dan kelas. Ya. Setelah itu dibalik. Yang warnanya merah marun dibalik. Kemudian doa pengikat hati dikasih dalam kurung Robitoh. Iya, dikasih dalam kurung Robitoh. RABITHAH. Rabitah. Bacanya Robitoh. Ya. Nanti bisa dicek di internet. Karena kalau nggak ada Robitohnya, munculnya malah doa pengikat hati dengan ilmu pelet. Oke ya. Dengan doa ini kita ingin hati kita diikat oleh siapa? Oleh Allah. Dan kita ingin mengikatkan hati kita kepada Allah. Oke ya, sudah semua ya. Oke, langsung persiapan pertama. Ini kiat-kiat agar Allah mudahkan teman-teman connecting Allah menjadi hamba yang dicintai Allah sebagai jalan cinta para hamba yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Yang pertama, oke ya, mencintailah tanpa syarat. Oke, nanti kita jelaskan. Yang pertama, mencintailah tanpa syarat. Saya doakan khusus yang mau mencatat, ya Allah luluskan ketika dia masuk perguruan tinggi nanti. Yang belum sempat mencatat nggak apa-apa, luluskan juga nanti, asal mau nyatet juga setelah selesai ini. Mungkin ngambil dari minta temennya yang sudah nyatat dicontoh, dicatat kembali atau diingat-ingat. Yang pertama apa? Mencintai tanpa syarat. Begini. Apakah semua pemuda, ini para pemuda nih, semua pemuda-pemudi yang pintar, cerdas IQ-nya, hebat cara bicaranya, meyakinkan postur tubuhnya, dijamin akan sukses kelak kemudian hari? Saya ulang, apakah yang IQ-nya tinggi nilainya, cerdasnya luar biasa, cara bicaranya menawan, postur tubuhnya meyakinkan, apakah dengan jalan itu dijamin atau bisa menjaminkan kesuksesan untuknya? Tidak. Siapa yang akan menjamin kesuksesan kita? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesadaran pertama yang harus muncul. Maka
tidak ada jalan lain kecuali dekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kan, sudah kelas akhir usia 18 tahun. Saya dulu juga usia 18 tahun ketika tahun 1996 lulus dari kelas 12, kemudian mencoba keberuntungan masuk ke beberapa perguruan tinggi negeri. Masya Allah, semoga dilancarkan semua. Amin. Semoga diberikan ketabahan ketika diuji, manakala pilihannya kemudian belum disetujui oleh Allah. Bukan berarti Allah nggak cinta, tapi Allah memberikan yang terbaik. Cuman kadang kita sadarnya belakangan. Nah, insya Allah. Apa yang pertama? Mencintai tanpa syarat. Nah, oke. Caranya bagaimana? Bagaimana cara mencintai tanpa syarat? Coba tes ya. Ada sebuah kata-kata yang sering kita dengar. Insya Allah kelas 12 ini mendapatkan 3 tema semua. Yang pertama, takwa melejitkan potensi diri. Yang kedua, menjadi pemuda yang dirindukan surga. Yang ketiga, connecting with Allah, jalan cinta seorang hamba. Dapat semua di akhir pertemuan ini. Masya Allah. Ya, are you ready? Are you ready? Okay, thank you very much. Terima kasih. Ya, harus ready beneran nih. Ada sebuah kalimat yang sering kita dengar. Tak kenal maka tak sayang. Ini teori langkah pertama, mencintai tanpa syarat, udah bertentangan dengan teks tadi. Tak kenal maka tak sayang. Ini kata-kata yang kejam, kata-kata yang tidak berbingkai dengan Islami kalau kita pikir serius. Tapi kalau sekedar ya udahlah karena dari dulu juga begitu, silakan. Tapi mentalitas kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Mencintai bagi seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah tidak perlu syarat. Cukup dia seorang makhluknya Allah harus mendapatkan cinta dari kita. Jadi kalau ada tak kenal maka tak sayang, harus kita ubah. Tak kenal tetaplah sayang. Oke ya. Tak kenal. Oke, tolong diulang. Tak kenal tetaplah sayang. Tak kenal. Kalau kita ketemu orang, kita nggak kenal dia, nggak perlu tak kenal maka ta'aruf. Nggak mungkin, dia sibuk dengan urusannya. Kita juga lagi belanja, mungkin lagi kemana, tapi kita berpapasan dengan dia di jalan. Kita juga belum kenal, mungkin adik-adik kelas kita siapa namanya, kita nggak kenal, tapi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mencintai dia karena Allah. Maka tak kenal maka tetaplah sayang. Nah, ini perlu dilanjutkan. Sayang maksudnya sayang sebagai makhluknya Allah, bukan sayang seperti yang digambarkan oleh kelas-kelas 9 ya, 10 ya, kelas 10 dulu kan ya. Kelas 12 kalau dengar kata sayang Allah, kalau ingin menyayangi karena Allah, kalau ingin disayangi pun karena Allah. Masya Allah. Nah, setelah ngobrol nih, kita sudah saling kenal. Misal, oh ternyata dia adik kelas kita itu ya, kalau lagi istirahat jarang beli jajan misalnya. Kita dekat dengan dia, sering silaturahim ke rumahnya. Ternyata kondisinya kurang beruntung secara ekonomi, berarti lebih kenal lagi. Kalau sudah lebih kenal seperti itu, maka slogannya ditambah, tambahin sayang. Tak kenal maka tetaplah sayang. Kalau sudah kenal,
tambahin sayang. Tak kenal maka tetaplah sayang. Kalau sudah kenal tambahin Sayang Pak Ustaz. yang kompak. Tak kenal maka kalau sudah kenal alhamdulillah. Semoga yang ada Pak Ustadznya dijadikan Ustadz juga. Jadi nggak ada ruginya ya. Ya insya Allah. Yang pertama, sayang cinta tanpa syarat. Oke. Yang kedua, ya siap-siap. Ya. Yang kedua sekarang, langkah untuk menjadi hambanya Allah yang dicintai oleh Allah, ya, adalah melakukan semua aktivitas, ditulis ya, dengan power. Ya, melakukan semua aktivitas dengan power, dengan kekuatan, al-quwah. Sekolah dengan kekuatan, serius, belajarnya serius, berpikirnya serius, berdoanya serius, muhasabahnya serius, qiyamul lailnya serius. Itu dengan kuat, dengan kekuatan, dengan power. Dengan dua ini insya Allah teman-teman akan sukses dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, mencintai oleh Allah, dan connecting with Allah. Dua. Nanti yang ketiga spesial tentang connectingnya, caranya seperti apa. Oke, yang kedua dulu. Kalau kita ingin sukses, lulus, masuk perguruan tinggi yang kita inginkan, maka kita harus punya power. Harus punya apa? Power. Harus punya apa? Power. Oke. Huruf pertama P, huruf kedua O, huruf ketiga W, huruf keempat, huruf terakhir alhamdulillah. Ya, ini komunitas Pak Ustadz. Insya Allah tadi yang ada kata Pak Ustadznya, insya Allah masuk komunitas di ASA pertama kali ya. Apa ASA? Alumni Sangat ya Semansa, ada di barcode-nya. Silakan ya. Nanti kalau selesai acara ini boleh gabung di komunitas ASA. Untuk apa? Siapa tahu kita bisa saling berbagi. Salah satu kesuksesan seorang pemuda adalah dia tidak membatasi silaturahim dengan yang seusianya saja. Ya, perhatikan. Kalau kita mau kerja misalnya di sebuah perusahaan, nggak mungkin dong pemilik perusahaan itu seusia kita. Nggak mungkin dong HRD-nya yang lagi menginterview kita itu seusia kita. Nggak mungkin. Ya, kemungkinan kecil ya. Mungkin karena anaknya ya yang punya perusahaan gitu ya. Tapi secara umum enggak. Itulah sebabnya kita punya guru, kita punya kakak, kita punya senior, kita punya orang-orang yang kita muliakan karena beliau lebih dulu tahu ya manis asamnya kehidupan. Ya. Makanya pahit ya, ada pahitnya juga. Pahit manis asam kehidupan. Sehingga kita perlu silaturahim. ASA, alumni Sanlat Semansa, insya Allah akan menjadi wadah silaturahim. Oke, saya sering mengadakan pelatihan public speaking. Nanti bisa ikut gabung. Ya, semuanya insya Allah didesain gratis atau dengan bahasa lain ya, full beasiswa gitu ya. Kalau gratis kayaknya agak menarik ya, full beasiswa. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati petik jari,
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau jalan naik, baca takbir, Allahu Akbar. Kalau kau jalan turun, baca tasbih, Subhanallah. Yang tadi bilang Pak Ustadz harus tahu nih. Subhanallah tasbih ya. Ulang. Kalau kau jalan naik, baca takbir, Allahu Akbar. Kalau kau jalan turun, baca tasbih, kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan, ingat siapa? Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Memang kalau kelas 12 itu beda ya. Masya Allah. Nuansa ruhiyahnya luar biasa. Semakin dekat sama Allah. Oke, kita lanjutkan. Langkah kedua tadi, kita harus punya power. Ini materi 1, 2, 3 kita gabung. Power P, tulisan P di situ mewakili kalimat pelajari kisah orang-orang sukses. Bukan mempelajari para artis ya, bukan. P, pelajari kisah orang-orang sukses. Itu cara yang tidak bisa ditinggalkan. Kita ingin sukses seperti apa, pelajari beliau. Ada orang yang jadi pengusaha hebat, pelajari perjuangannya untuk mendapatkan prestasi itu. Ada orang yang dikenal sangat bermanfaat dan kita ingin menjadi orang bermanfaat, coba dekati dia. Kalau secara fisik kita tidak bisa belajar langsung kepada beliau, bisa lewat internet. Searching namanya, kepoin dia, perjuangannya dalam mencapai cita-citanya. Tentu pasti banyak aral lintangnya. Itu yang akan memotivasi kita. Oke. Apa yang pertama P? Pelajari. Berikutnya O. Obati hati dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya. La tansau li qiraatil Quran. Jangan pernah lupa untuk membaca Al-Quran meskipun 1 halaman sehari. Apalagi di bulan Ramadan nih. Oke. Spesial ya. Untuk bulan Ramadan ini, adakah yang sudah khatam membaca Al-Quran 10 kali khatam dalam sampai hari ke-23 ini? Angkat tangan. Nah, nanti dapat apresiasi. Silakan mulai tunjuk dirinya sendiri. Ya. Tunjuk dirinya sendiri ya. Ada yang 10 kali? Ada. Siapa? 10 kali khatam. Itu ada tangan beneran? Iya. Enggak. 5 kali. 5 kali khatam. 4 kali. 3 kali. Oke, siapa yang 3 kali sudah? Hah? Ada, benar? Oh, belum. 2 kali khatam. Ayo, silakan boleh angkat tangan. Kasihan panitia udah nyiapin hadiahnya. Yang sudah 2 kali khatam? Nggak ada. Tadi kelas 1 kemarin, kelas 10 ada yang 5 kali khatam 1 orang. Alhamdulillah. Kelas 11 3 kali khatam 1 orang. Kelas 12 angkat tangan, boleh ada yang melaporkan untuk memotivasi teman-temannya. Oke. 2 kali khatam. 1 kali deh, 1 kali khatam boleh? Ada? Siapa? Oke. Boleh berdiri. Dikasih mic, ada Kak mic-nya? Ada panitia, ada mic-nya? Enggak ada. Ya. Oke. Berdiri di tempat. Disampaikan namanya siapa? Ya. Kak. Siapa? Ayo berdiri. Namanya siapa? Yang 2 kali khatam ya?
Yang 2 kali khatam. Ya. Silakan berdiri, sebutkan nama. Oke. Ya. Berapa kali khatam? Satu. OTW 2. Siapa ya? Siapa panggilannya? Zahra. Gimana caranya Zahra? Bisa khatam sekali sudah. Cara bacanya gimana sih? Ingin satu kali, 1 atau 2 juz. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Habis apa biasanya bacanya tuh? Habis subuh, habis kalau misalnya ada waktu habis sholat atau habis Oke, tepuk tangan untuk Zahra. Berdiri dulu aja. Panitia ada 1 hadiah untuk Zahra. Ya. Oke, dapat hadiah dari panitia. Ya. Oke ya, silakan dikasihkan. Ya. Hah? Ada yang 3 kali? Oh enggak apa-apa, jangan dipaksain. Nah, spesial untuk yang Quran ini dapat tambahan 50.000. Ya. Dapat tambahan 50.000. Ya. Tapi uangnya receh nggak apa-apa ya. Oke. Oke, kita kembali. Insya Allah. Ya, teman-teman. Ini kan di lantai 2 kita. Kelas 12, kelasnya di atas atau di bawah? Di atas, di bawah. Oke. Kalau kita lagi naik ke atas, pasti lewat tangga, nggak mungkin terbang. Nah, itu saatnya kita diperintahkan oleh Nabi untuk mendetakkan kalimat takbir di dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak harus diucap, yang penting di dalam hati. Kalau diucap semuanya ngucap rame. Nah, nggak apa-apa juga sih sesekali. Tapi nanti dikira ada apa begitu. Dan kalau turun dari tangga, baca apa? Tasbih. Itu perintah Nabi. Tapi kita coba dalam sebuah lagu biar mudah diingat. Ya. Lakukan istiqomah. Itulah salah satu cara untuk connecting with Allah. Kita lanjutkan. P. Pelajari kisah orang-orang sukses. O. Obati hati dengan Al-Quran. Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Jangan ditinggalin. Caranya gampang, baca aja. Paksain. Karena ketika kita membaca Al-Quran, Allah berikan obat. Berikan apa? Ketika membaca Quran, Allah berikan rahmat. Ketika membaca Quran, Allah berikan berkat. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab barokah. Ya. Kalau membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahala nanti di akhirat. Di dunia dikasih kemudahan, di akhirat diberi pahala yang luar biasa. Alhamdulillah. Obati hati dengan Al-Quran. Power. Yang waspadai banyak kemaksiatan. Nah ini ya, diingat-ingat ya. Waspadai banyak kemaksiatan. Contoh, di handphone kita itu banyak sekali maksiat. Kalau kita tidak hati-hati, waktu kita habis hanya untuk menyaksikan atau mencari tahu hal-hal yang kurang baik, bahkan meracuni otak kita, hati kita, mengantarkan kita su'ul khatimah. Na'udzubillah. Pas buka sesuatu ya yang negatif-negatif, ternyata malaikat datang cabut nyawa. Na'udzubillah. Jadi su'ul khatimah, enggak husnul khatimah. Itu yang kita takutkan. Makanya waspadai banyak kemaksiatan. Yang pertama kali kemaksiatan bisa muncul dari handphone kita. Karena sekarang yang paling dekat handphone kita daripada orang tua kita kan. Gitu ya. Oke. Apa yang waspadai banyak kemaksiatan. Berikutnya huruf apa?
Enyahkan kemalasan diri. Enyahkan kemalasan diri. Ya. Enyahkan itu apa? Buang. Kadang-kadang mau denger dengan khidmat, digesek-gesek sama temennya, lo ngapain serius banget dengerin. Nah itu bikin jadi ya udah gini aja lah. Itu perlu waspada dan harus melawan kemalasan diri. Enyahkan kemalasan diri. Ya. Yang terakhir huruf R, rutin ikut ngaji. Dulu waktu SD rutin di TPA, SMP sudah mulai berkurang jarang-jarang, SMA udah kayaknya udah lancar banget baca, nggak perlu ngaji. Padahal ini nggak baik, ini bisa menjadi bukan power lagi, lemah. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, beliau pernah bersabda, agama seseorang itu, kekuatan dari karakter pribadi seseorang itu dipengaruhi oleh teman-temannya. Jadi kalau ingin lihat ini cowok ini baik atau enggak, lihat komunitasnya, lingkungannya. Cewek ini baik atau tidak, lihat komunitasnya, lihat lingkungannya. Kalau ada di situ lingkungannya ngaji, insya Allah jalan kebaikan telah ada isyaratnya. Amin ya robbal. Makanya yang R apa? Rutin ikut ngaji. Ayo ditulis ya, rutin ikut ngaji. Di sini ada mentoring, ya, yang sempat ikut-ikut, kalau enggak di masjid, musola, ya, ada kajian rutin, ikut. Mungkin yang ikut hadir banyak orang tua, enggak masalah. Kita pun nanti juga jadi tua. Ya. Usia saya sekarang 48 tahun, saya masih ngaji kayak dulu, punya guru. Jangan sampai kita nggak punya guru karena kita sudah menjadi guru. Itu berbahaya. Nggak ada yang nasehatin saya kalau saya salah. Nggak ada yang jewer telinga saya ketika saya baca satu hari nggak sampai 1 juz. Tidak ada yang memotivasi saya kalau saya sholat tahajudnya tidak rutin. Tapi kalau punya guru, Masya Allah. Jadi carilah guru terus dan menjadi guru terus. Nanti para cowok menjadi suami-suami soleh, amin. Para cewek menjadi istri-istri soleha. Anak-anaknya akan soleha. Kalau ayah bundanya menjadi guru-guru terbaik bagi mereka, insya Allah. R, rutin ikut ngaji, insya Allah ya. Yang pertama tadi cintai tanpa syarat, sayangi tanpa syarat. Yang kedua lakukan power. Yang ketiga connecting with Allah. Salah satu usaha connecting with Allah adalah mengaitkan segala hal kepada Allah. Kita jalan aja, kalau lagi nggak naik nggak turun, selalu zikrullah, ingat Allah. Kalau pas jalannya naik, kita baca takbir Allahu Akbar. Kalau jalan turun, kita baca tasbih Subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu, ya perhatikan. Kalau kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, memikirkan sesuatu, menginginkan sesuatu, menganalisa sesuatu, ingin mengatakan sesuatu, jangan tinggalkan Allah. Saya ulang, kalau kita melihat, menyaksikan sesuatu, mendengar sesuatu, memikirkan sesuatu, menginginkan sesuatu, mencoba menyelesaikan sesuatu, ada masalah terhadap hidup kita, apapun masalahnya, kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, maka jangan tinggalkan Allah. Masya Allah.
yang suka lagu-lagu melo, seringkali lupa pada Allah, nanti bisa jadi kehidupannya nggak jauh beda dengan lagunya. Ada artis, saya pernah dengar lagu satu paragraf, teks lagunya, syairnya itu isinya hancur. Hancur, 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 hancur hatiku, hancur, hancur, masya Allah. Akhirnya hancur juga. Naudzubillah. Makanya harus selalu positif, berpikir positif, berkeinginan positif, jangan pernah putus asa. Orang-orang yang tidak pernah putus asa hanyalah orang-orang yang connecting with Allah, yang bisa nyambung kepada Allah, karena ini jalan cintanya para hambanya Allah. Oke, kita sekarang kita lihat kertasnya dipegang ya. Kita ingin doa-doa kita, ini doa Robito dalam teks Arab. Ada yang hafal doanya? Yang hafal nanti dikasih hadiah oleh panitia. Kemarin di kelas 2 ya, ada yang sempat hafal. Kelas 11, kelas 12 mungkin ada yang hafal doanya. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasra suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu teks Arab. Ada yang tahu teks Arabnya? Yang mencoba hafal? Kurang. Yang sudah agak lengkap siapa? Allahumma innaka ta'lam. Cowoknya ada? Ayo. Hafal? Apa Daniel? Oh, hafal. Oh, enggak hafal. Coba. Iya, doa di akhir al-maksurat ada doa Robitoh namanya. Ada yang tahu? Oke, kita tunggu yang volunteer dulu ya. Kita tunggu volunteer sambil kita baca teks Indonesianya. Itu tadi teks Arabnya, teks Indonesianya jadi syair yang dilakukan oleh para munsyid. Ya. Judulnya doa pengikat hati atau doa Robito. Mau coba? Oke. Namanya disebutkan. Ya, berdiri Kak. Ya, berdiri. Biar dapat hadiah dari panitia. Enggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Iya, diingetin nanti. Saya Liv Alia dari kelas 12 Panggilannya apa? Liv. Liv. L-I-F. Oh, Liv. Ya. Yang naik itu kan. Silakan. Liv. Iya. Ya, Allahumma innaka ta'lam. Ya. Allahumma innaka ta'lam Anna hadhil qulub anna nazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ayo, enggak apa-apa. Oh ya, enggak apa-apa, hafalnya ayo. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub Qad ijtama'at ala mahabbatik. qad Ijtama'at mahabbatik mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala nusrati syari'atik fawaffiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wamla'a binurikal ladzi. Udah. siapa? Iya. Wamla'a binurikal ladzi laha binurikal ladzi la tahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik alaik wa ahyiha subulaha. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, cukup. Oke. Iya, enggak apa-apa, cukup Ali. Ya.
Makasih Ya, sama-sama. Oke, kasih hadiah untuk Alif. Ya, tepuk tangan untuk Alif. Panitia boleh ngasih untuk Alif. Perjuangan itu harus kita hargai. Ya, Masya Allah. Karena Allah menilai bukan dari hasilnya, tapi dari perjuangannya, prosesnya, Pak Ustadz. Ya. Oke, Bismillah. Siap-siap. Dipegang semua teksnya. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Lagi, sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Coba 3, 2, 1. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Oke, yang bait kedua rendah, awalnya rendah, tolong didengarkan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Dengarkan dulu. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Bersama-sama 3, 2, 1. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. The last paragraph. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Yang terakhir lagi. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Tepuk tangan untuk kelas 12. Masya Allah. Saya ingin mengatakan yang paling merdu dan kompak dari kelas 10, 11, 12 ada kelas 12. Insya Allah ya. Masya Allah. Kita sekali lagi kita nyanyikan dari depan sampai belakang dan dihayati. Dihayati agar connecting hati kita agar diikat oleh Allah. Kita sedang mengikatkan hati kita kepada Allah dan bersama orang-orang beriman yang soleh-solehah. Insya. Oke ya.
Are you ready? Sekali tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan. 3 kali tepuk tangan. 4 kali tepuk tangan. Kalau kau jalan naik baca takbir. Kalau kau jalan turun baca tasbih. Kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat siapa? Allah. Alhamdulillah. Kita sekarang nyanyikan doa pengikat hati atau doa Robito. Bismillahirrahmanirrahim. Diayati ya. Yang kompak nanti akan direkam sama panitia. Spesial untuk kelas 12. Insyaallah ya. 3, 2, 1. Bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sekali lagi, sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Yang ngantuk-ngantuk dibangunin. Ya, terakhir, bait terakhir kita hayati, kita ingin dihidupkan dengan makrifat Allah, dekat dengan Allah, connecting Allah, dan kita ingin dimatikan husnul khatimah dengan syahid. Syahid itu husnul khatimah bahasa lainnya. Oke ya. Apa? Lapangkan. Siap-siap. 3, 2, 1. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami, lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Pertanyaan untuk dapat hadiah. Mohon ada yang bisa menyebutkan power sesuai dengan kepanjangannya tadi. Ayo. Ya, oke, silakan Kak. Ya, berdiri, sebutkan nama, dihafal ya. Ya, insyaallah. Lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Namaku Niki dari kelas 12-6. Ya. Power P itu pelajari dari orang-orang sukses. O itu obati hati dengan Al-Quran. W itu waspadai kemaksiatan. E itu enyahkan keburukan. Terus R Kemalasan. itu kemalasan. Terus R itu Rutin. rutin ngaji, ikut ngaji. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Niki. Ya.
Boleh hadiahnya diberikan, masih ada kah? Masih ada berapa lagi? Satu. Oke, satu lagi. Apa ya pertanyaannya? Oke. Bagaimana cara kita untuk connecting Allah? Tadi sempat saya headline ya. Dalam paparan tadi, kita kalau ini ngapain? Cowoknya coba. Oh ya, oke. Sebutkan nama ya. Pandu nomor 2. Gimana cara kita connecting with Tuhan itu? Caranya itu adalah mengkaitkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Contohnya ketika melihat sesuatu yang baik-baik, kita mengucapkan subhanallah. Ketika kita sedang kaget ataupun kita yang melihat sesuatu yang buruk, kita jawab, kita sebut astagfirullah. Terus tadi contohnya ketika naik tangga, kita baca Allahu Akbar ya. Ya, terus kalau turunnya kita baca subhanallah gitu Pak. Ya, bagus. Namanya siapa? Pandu. Oke. Tepuk tangan untuk Pandu. Pandu Bengkak. Ya, Pandu dapat hadiah. Oke. Nah. Oke. Oh, satu voucher lagi ada tambahan. Oke. Ya, begini. Ada voucher. Untuk voucher lagi, siap-siap pertanyaannya. Dari Kak Pandu kita tambahin ya. Cara mengkoneksikan selain mengaitkan pada Allah, lanjutannya adalah mendoakan. Apa? Mendoakan. Kenapa? Karena baginda Nabi mengatakan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimithlin." Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali datang seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, engkau juga dapat doa yang sama. Jadi yang doain kita malaikat, gara-gara kita doain orang lain tanpa dia tahu bahwa kita sedang mendoakan dia. Orang lain itu siapa? Siapapun yang kita kenal atau tidak kita kenal, apalagi guru-guru kita. Sebelum berangkat sekolah, doakan guru kita yang mau ngajar siapa. Bacakan surat Al-Fatihah, doakan agar diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi ilmu berkah dan nyampe ke kita ilmunya. Saya sebagai seorang guru juga, sebagai seorang dosen, sebelum saya ketemu mahasiswa saya, bahkan sebelum ketemu adik-adik semua tadi, saya sudah komat kamit baca mantra. Apa mantranya? Suratul Fatihah. Apa harapannya ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, aku beribadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, aku minta padamu ya Allah agar kelas 12 siswa-siswi semansa dibuka hatinya untuk mudah connecting with Masya Allah. Jadi caranya selain mengaitkan apa tadi? Mendoakan. Siapa yang kita doakan? Siapapun, tidak harus kita kenal. Kapan, dimanapun. Ya, kapanpun dan dimanapun tempatnya. Kita lagi lewat nih ya. Lihat misalnya pulang dari sini keluar, lihat orang mirip kakek kita, persis. Buru-buru doakan dia. Ya Allah, itu orang mirip kakek. Ya Allah, mudahkan ya Allah, sehatkan ya Allah beliau, dan berikan kakek yang sudah almarhum di kuburnya diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan. Itu caranya. Atau enggak harus mirip, lihat orang gemuk banget, kita kasihan, waduh kayaknya kegemukan ya, obesitas, doain, ya Allah sehatkan dia ya Allah. Ketika kita berdoa, di mana doanya? Di dalam. Di mana doanya? Di dalam hati, nggak usah diucap. Kok begitu? Di dalam hati. Karena Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, mengatakan, aku lebih mencintai mengingat Allah lewat hatiku daripada lewat lisanku, dengan perbandingan 1:70 kali. Masya Allah. Bagi Aisyah, istri Rasulullah yang sangat cerdas, kalau beliau bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim misalkan sampai 70 kali, itu lebih baik beliau diam tapi dalam hatinya bilang astagfirullah di dalam hatinya. Masya Allah.
Gimana Pak Ustadz? Apa nggak boleh kita zikir disuarakan? Boleh. Tapi ketika kita jalan-jalan di tempat-tempat umum, kemudian kita melihat, menyaksikan, hati kita harus dipendarkan terus untuk mendoakan orang-orang yang kita indra. Ya, didoakan. Kenapa? Itu perintah Nabi. Apa manfaatnya? Manfaatnya malaikat akan sibuk mendoakan kita. Jangan pernah berpikir akan sukses seperti Rasulullah, para sahabat, tabiin, tabiin, para tokoh yang hebat kalau kita jarang mendoakan orang, apalagi guru kita, apalagi orang tua kita. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, ya. Siapakah atau apa tadi dasarnya kenapa kita mendoakan orang lain yang diperintahkan Nabi? Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Yang hafal teks Arabnya enggak ada. Yang penjelasannya bisa sebutkan nama ya. Saya cuma sekali lagi Ya. Ya. Oke. Mendoakan semua orang atau orang lain. Ya. Karena ketika kita mendoakan yang lain atau orang lain itu Tanpa sepengetahuan dia nggak tahu. tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka nanti itu malaikat juga akan mendoakan kita dan kita juga akan mendapatkan hikmah dari doa yang kita panjatkan. Amin. Kemudian tadi juga ada istilah Rasulullah itu mengatakan bahwa kita itu berdoa, kita berdoa itu melalui hati atau berdoa dalam hati itu sifatnya lebih banyak dari baik. Karena tadi berbandingkan 70 banding 30 ya. Ya. Yaitu kita mungkin lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. oke, terima kasih. Siapa namanya? Oke, Cut. Silakan di vouchernya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Cut. Oke, masya Allah, teman-teman. Sekali lagi ya, ini saya nggak hafal nama-namanya. Nanti saya tunggu lewat komunitas ASA, alumni Sanlat Semansa, Tangerang Selatan. Ada di barcode-nya. Kita bisa berbagi. Waktu saya sekolah di SMA Negeri 2 Jombang, Jawa Timur, lulus tahun 1996, itu ada kakak kelas yang sering datang, yang alumni STAN atau masuk kuliah di STAN, ada teknik nuklir UGM, ada yang teknik mesin ITB misalkan, ada yang psikologi UNAIR, ada yang politik UI misalkan. Mereka datang untuk memotivasi. Insya Allah dengan komunitas atau WA grup kita di ASA, alumni Sanlat Semansa, harapannya bisa saling berbagi dan saya siap bantuin apa yang saya bisa untuk Semansa. Insya Allah. Kita tutup dengan doa. Kalau kau jalan naik baca takbir, kalau kau jalan turun baca tasbih, kalau kau jalan naik, kalau kau jalan turun, kalau kau jalan-jalan ingat siapa? Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk jari, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk lantai. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.